Juga lupa soalnya. Ini saya nanya aja langsung, Prof. Ngobrol aja kita, Prof. Ngobrol aja. Udah direkam. Udah direkam, Prof. Mungkin lebih ke ini, Prof. Awal mula Prof mengenal dan masuk Toriko. Diceritakan dari situ dulu aja, Prof. Kalau kan seperti yang di sana, ini mau dari lebih detail atau secara garis besar? Secara garis besar aja nggak apa-apa. Garis besar atau udah mendekati ke Toriko TGM saja ya? Iya. Ya memang sebetulnya setelah saya kan senang hal yang agak berbau sebuah klinik lah kira-kira gitu ya, atau kebatinan sebetulnya. Nah kira-kira tahunnya saya lupa, tapi intinya setelah saya aktivitas, rasanya dalam diri saya itu Allah tuh sudah memberi, karena saya tidak pernah, harapan saya kan tidak terlalu tinggi gitu kan. Artinya apa yang diharapkan sejak kecil Allah kasih, sehingga saya ingin lari ke hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah itu beberapa di antaranya, bahwa kira-kira di tahun 2017-an atau 2018-an lah gitu. Saya udah mencoba mengkaji Torikot, apalagi waktu itu sudah ada yang di TVRI itu ada Syekh Fatur Rahman itulah. Oh, Idrisiah ya. Ya, Idrisiah gitu. Saya bahkan sebelum saya bayat juga, bahkan di forum itu dia ngadain seminar-seminar yang daring, udah online, saya suka ikut gitu kan di sana. Dan saya juga beberapa kali dapat semacam hadiah buku tasawuf yang dari karangan beliau sendiri, saya baca. Di samping saya coba membaca-baca yang lain gitu. Nah, singkat cerita itu kira-kira di 2019-an akhir gitu, 2019-an saya mantap untuk tahu, tapi saya nggak tahu kalau Torikot itu berbayar tuh, awalnya nggak masuk Torikot, sehingga saya cari dan udah mau mendaftarlah ke Idrisiah. Idrisiah saya udah saya juga bahkan sampai sekarang masih masuk dari grup Idrisiah itu gitu kan. Nah hanya ternyata Idrisiah kan tidak mengangkat wakil talqin. Oh iya, harus langsung dari harus dari mursyidnya. Dan singkat cerita, saya tuh, dan di sana ada acara akbarnya itu setahun sekali. Kalau kita sih di Tekin kan tiap bulan. Karena namanya Kini itu setahun sekali. Iya. Nah kira-kira waktu dekat itu, setelah 2019 itu Kininya mau dijadwalkan bulan Maret tahun 2020. Nah saya dan saya dikasih waktu, disuruh ke sana. Ya mungkin mau talqin tadi. Nah tapi kadarullah pas bulan Maret itu kan pemerintah mengumpulkan, ada lockdown, nggak boleh bepergian kemana-mana gitu kan. Ya sudah, saya lockdown, dan saya juga dulu aktif ikut terlibat di DKM Masjid Al Hakim BSD situ. Ya dalam kondisi lockdown kami hanya pengurus itu masih aktivitas ada, walaupun agak ditutup ya, sholat dan sebagainya. Nah singkat cerita, bahwa di bulan Agustus atau Zulhijjah, Agustus 2020 lah kira-kira kurang lebih kalau nggak salah. Nah kami mau mengadakan kurban, tapi kan nggak boleh di BSD. Artinya yang menyalurkan kurban di Al Hakim itu, akhirnya kita mau motong di Desa Cibadung, Gunung Sindur. Nah singkat cerita bawa ke sana. Nah sore hari, jadi kan mau misalnya motongnya tuh saya lupa apa itu, di tanggal 11-nya tuh agak lupa sih itu, tapi besoknya lah kira-kira sore ini, misalnya tadi jam asar itu kami datang ke sana, mau nitipkan, nunggu hewan sapinya datang, mau nitipkan sama orang sana. Nah singkat cerita, kami di situ sambil nunggu ngobrol-ngobrol dengan teman ini sebetulnya di masjid itu, jamaah Masjid Al Hakim. Cuma ternyata dia udah ikhwan, namanya Fatur Rahman, juga Fatur Rahman. Nah singkat cerita dia tanya bagaimana mau tentang ngomong-ngomong lah ini usana sini, nyinggung Toriko. Terus dia tanya, Bang Prof mau tertarik Toriko? Iya, justru hanya saya terus terang bahwa saya sebenarnya mau ke Idrisiah ke sana. Mau nggak selain Idrisiah gitu, singkat cerita. Ya boleh, kemana gitu. Nah singkat cerita dia kontak, nggak tahu yang dikontak siapa, dijanjikanlah malam Senin tanggal 13 untuk ketemu. Dan sepulang bisa di Al Hakim, saya berlima, akhirnya berlima itu ternyata 3 tuh teman jamaah di Al Hakim tuh udah talqin. Satu ya Fatur Rahman tadi, 2 Ustadz Mansur yang imam masjid, imam tetap,
Lalu yang ketiga Pak Ali Wuzar yang suka ikut-ikutan, udah lama dia. Nah terus satu lagi muajinya Pak Ustadz Totong, nah itu yang belum talqin. Dan ternyata saya diajak ke Jagat. Saya baru tahu itu singkat cerita di Jagat lah. Nah di situ disambut oleh Haji Rosidi di sana dan dia tahu saya orang Cirebon. Nah singkat cerita kemudian, nah ya Kiai Amin itulah yang kemudian yang datang yang nalkin saya. Oh, oke. Nah itu pertama Kiai Amin. Ya udah saya juga mengenal Toriko dan kemudian saya dikasih buku Amalia Harian, dikasih Kudu Juman. Ya langsung saya praktekkan karena saya udah niat. Jadi semua amalia itu saya praktekkan semua ke sana. Nah, jadi saya belum kenal Abah Awas belum. Jangankan ketemu sinar, saya Abah Awas belum pernah ketemu walaupun di situ. Itu malam Senin tanggal 13 Zulhijjah tahun 2020. 3 Agustus atau berapa lah. Nah, singkat cerita sudah saya talqin, sudah amalia gimana? Kira-kira kan lebih seminggu atau 10 hari kemudian Haji Rosidi telepon saya. Nah, Rob mau ketemu Abah Awas enggak gitu? Saya bilang mau. Tapi ya segera aja ke sana. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi luar kota. Kadarullah saya ingat waktu saya masih di Bengkulu gitu. Ya sudah lain kali. Nah kira-kira sekitar seminggu atau 10 hari kemudian lagi Haji Rosidi telepon lagi. Nah waktu saya telepon, nah di telepon saya pas lagi di Cipali mau ke arah Cirebon. Niat saya mau ngadain rapat di Albana, mimpin rapat di yayasan sama asatidz di sana. Terus dia tanya, Prof mau ke Sinarasa nggak, mau ke Abah? Mau. Ya udah ke sana aja. Masalahnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu, jangankan Sinarasa, Abah juga tahu, belum tahu kan gitu. Nah udah gitu, ya sudah cari teman aja. Ya siapa temannya saya nggak tahu. Nah dia nyaranin yang nganterin saya Pak Fatur Rahman, dia pun orang Cirebon kadarullahnya gitu. Nah terus singkat cerita dia kontak, cariin untuk saya kontak dia, dan kadarullah pas saya kontak dia pas lagi di Cirebon. Nah pas saya di Cirebon akhirnya saya janjian dan dia bisa bersedia antar saya ke Sinarasa sini, ke Sinarasa. Nah sehingga kemudian di situ saya kontak ke Albana, rapat ditunda gitu loh, rapat saya tanda saya ke sini. Nah ke sana ditunda. Nah diantar oleh Pak Ustadz Fatur Rahman itu, dan saya juga sholat Jumat di Kuningan. Nah pas datang ke sini itu kira-kira menjelang asar. Nah saat asar itu kan langsung sholat di jamaah di masjid. Nah itu yang ada suatu pelajaran yang saya luar biasa itu, itu ayat sholat, ayat sholat berdiri. Nah itu itu kesan yang luar biasa buat saya. Nah itu apresiasi sekali. Kemudian itu saya pikir mau diterapkan juga di Albana, tapi ya ternyata lain kondisinya kan, nggak bisa tiba-tiba begitu. Nah sudah ada di sana sehingga, nah begitu mau masuk setelah sholat, jadi, nah terus kemudian awalnya mau masuk pintu samping, tapi kata Ustadz Lukman, saya baru kenal sekarang, kalau dulu nggak lewat pintu depan. Pintu depan, Abah kayak udah nunggu, Abah lagi duduk yang biasa tempat sekarang itu di madrasah kan. Dan Abah langsung nyambut. Nah, bahkan kalimat yang Abah pertama, ini mah iwak marani sunduk. Iwak marani sunduk itu bahasa lainnya adalah, bahasa kitanya ikan nyamperin pancing, ikan nyamperin gitu tusukan gitu. Nah terus kemudian di situ saya langsung dikasih selembar kertas. Nah itu ternyata saya nggak ngerti itu ternyata wakil talqin itu. Masya Allah saya baru ketemu itu dengan Abah Awas tuh. Jadi pas dikasih kertas nggak tahu itu ini buat iya nggak tahu itu baru kan nggak ngerti saya awal. Ya terus yang lain pada ngucapin siapa Ahmad Baijuri, kemudian yang itu kan yang dijagatkan dulu, dia mahasiswa saya kan dulu. Oh gitu ya, terus baru terapil, oh dia wakil talqin. Setelah itu kan jadi baru ngerti. Ya udah setelah kena talqin, ya karena saya udah diajarin gitu, saya baru ketemu Abah, pulang langsung saya talqin tuh asatidz dan ini urusan di Albana. Walaupun setelah tahu kesininya mereka nah, kira-kira gambaran singkatnya itu perjalanan saya masuk Thariqah TKM. Nah Prof, kalau di kampus kan guru besar nih otoritas keilmuannya itu bisa dibilang paling tinggi lah ya. Nah gimana rasanya Prof ketika di kampus otoritas keilmuannya paling tinggi, tapi pas di Thariqah harus jadi murid lagi tuh? Oh ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya, karena kan justru dalam keilmuan itu kita jangan merasa cukup kalau pengen berkembang. Kalau kita merasa udah cukup, ya tidak akan nambah ilmu. Kan filosofinya ibarat kita pengen kalau mengisi air, ya
gelas misalnya, ya gelasnya jangan lebih baik dikosongin. Betul. Kalau gelasnya ada isinya, nggak ada yang masuk, yang baru nggak ada. Ya biarin yang bawahnya ngendap, yang sini bisa masuk yang baru. Kalau di situ juga nggak masalah. Dan persoalan itu kan masalah egosentris. Ya, egosentris betul. Gitu. Pernah ada ketegangan nggak bos antara nalar rasionalitas sama kepatuhan spiritual tuh? Itu kan di dunia akademis kan apa-apa harus empiris, terbukti segala macam. Begitu ke Toriko kan nggak boleh nanya kan ya. Nah, itu pernah ada ketegangan itu nggak, Bro? Di awal-awal ada, di awal-awal. Tapi seiring perjalanan, alhamdulillah bisa mengendap sendiri karena apa ya? Di awal-awal ada kan katanya ada sesuatu yang apa namanya, sesuatu kan dikritikkan, ada yang ingin nanya kan gitu kan. Tapi ya di satu sisi, dan kadang saya menekan, artinya menekan bahwa mencoba mencari sumber, dan alhamdulillah saya hanya jujur saja hanya mengamalkan ya amalan yang diajarkan itu, alhamdulillah lah sampai sekarang ini bisa boleh dibilang, mungkin kalau 100% mungkin enggak, tapi bolehlah 95% itu saya amalkan. Terutama zikir kalau memang iyalah. Dan memang qadarullah itu ada sesuatu semacam ilham, sesuatu petunjuk yang mengarah, oh saya harus baca buku ini. Tiba-tiba aja, oh saya dengerin ceramah ini gitu. Dan fenomena itu yang ada. Oh, gitu ya. Dan saya bahkan jujur saja, ya maaf, dulu mungkin saya hanya mengenai istilah retorik, syariat, thariqat, hakikat, udah lama sejak kecil. Tapi itu maknanya apa, nggak ngerti. Dan perjalanan ini begitu situ, ya ada gitu banyak. Saya ketemu dengan misalnya orang yang menjaga mau cerita ini, jadi ada perjalanan ke sana. Dan sehingga kemudian alhamdulillah karena saya background misalnya di walaupun pendidikan tapi matematik, dan itu banyak fenomena keilmuan matematik yang sejalan dengan ajaran thariqah. Hah? Gitu ya? Iya. Contohnya gini, artinya secara logikanya. Iya, matematik kan logika ya. Logika. Jadi misalnya gini, dalam statistik saja misalnya. Statistik itu kalau bilang pernah ngerti kurva normal kan? Nah, pasti udah belajar lah kurva normal kan. Kurva normal itu berangkat hanya dari untuk 100%. Itu cukup didekati dengan secara empiris itu minus 3 simpangan baku ke kiri, minus 3 simpangan baku ke kanan. Jadi adanya angkanya minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Ini kan sama dengan konsep nafs. Ada 7 tahapan nafsu. Dari amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah. Mutmainah itu 0 kan? Ya, 0. Tenang. Lalu naik ke kanannya itu rodiyah, mardiyah, kamilah. Contohnya seperti itu. Banyak fenomena itu. Yang belakangan ini misalnya, saya memahami tentang ini, untuk memahami ini kan di sini nggak apa-apa saya jelaskan ya misalnya, bahwa Allah itu dalam surat Al-Hadid itu Allah itu Johir. Al-Hadid ayat 3 itu huwal awalu wal akhiru wa dohiru wa batinu. Oh iya, betul. Ya kan? Iya. Bahwa dia Allah itu awal, akhir, dohir dan batin. Nah, bagaimana menjelaskan Allah dohir? Ternyata karena saya juga background di riset, penelitian, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan itu kan bidang sosial, sama bidang sosial atau bidang psikologi, itu banyak variabel abstrak. Bahasa lain variabel laten. Contohnya paling gampang lah yang secara umum, kepuasan. Apa sih definisi kepuasan? Adakah wujud kepuasan? Nggak ada, nggak kelihatan. Kan ada. Nah, tapi kita bisa mengukur bagaimana kepuasan setiap orang. Iya, betul. Nah, untuk mengukur itu kan kita harus tahu indikatornya, dimensinya. Dalam mempelajari tarekat tentang zat, sifat, zatnya abstrak Allah itu. Iya, betul. Tapi kita untuk mengenali bahwa dengan sifatnya, indikator itu sifat Allah. Sangat rasional kan? Betul. Itu yang masuk ke dalam. Nyambung ya? Nyambung. Banyak gitu. Banyak lah fenomena semacam itu. Emang ya cuma karena saya ya kalau mungkin mahasiswanya tasawuf lebih gampang menjelaskan itu karena mahasiswanya umum ya itu tadi. Cuma saya memahami, masya Allah, saya nggak ngerti Allah itu. Tapi ternyata karena kita membuat kan banyak di pendidikan di Mesegina mengetahui tentang kuriositas seseorang itu kan masalah motivasi misalnya itu abstrak kan, laten bahasa lainnya, bahasa dalam tasawufnya gaib. Jadi saya bilang variabel laten itu variabel gaib kalau dalam tasawuf. Betul. Ya.
Berarti Oke, lagi. Apa? justru bukan menolak rasionalitas ya, Bro? Iya, malah mendukung rasionalitas dalam konsep-konsep keilmuannya. Menarik. Kalau secara praktik Prof, yang paling mengubah diri ada nggak Prof? Praktik Toriko. Mm-mm. Ada jujur saja salah satunya karena amaliyah sholat awal waktu. Karena sholat awal waktu ini saya meninggalkan jamaah di masjid. Jadi saya ini memang sampai sekarang ini ada pertentangan batin dalam saya. Saya ngetut istri karena ingin sholat awal waktu, saya hanya dalam kalau tidak dengan jamaah kelompok gitu, ya saya jamaah di rumah dengan istri. Tapi dalam pemahaman saya memang agak jauh, sering ditelepon oleh teman-teman. Udah hampir 4 tahun ini saya meninggalkan secara perlahan-lahan jamaah. Tapi dalam pikiran gimana saya bisa memberikan sesuatu dengan orang-orang yang belum, kalau saya jauh gitu kan, itu sampai sekarang juga gitu, satu sisi gitu. Karena tempat yang saya tadi aktivitas Al-Hakim itu sholat itu nunggu 15, sekarang 20 menit setelah mulai diajan. Lama banget ya. Nah itu dia. Itu udah habis taman kita mah ya. Iya, udah habis. Itu udah taman. Itu salah satu yang saya ini kan misalnya itu dari satu awal waktu, lalu yang artinya kendala ya, itu mengubah kendala tadi sih. Artinya ada kendala teknis walaupun tetap jalan. Yang kedua ya menjaga wudhu, dalam wudhu. Nah itu yang susah itu. Karena kami kan interaksi sosial iya, kan betul di dunia akademik ya Prof. Karena kita ada perempuan dosen Muhammad selama ditolak kan kayak kadang-kadang enak. Kalau yang kenal paling ya oke. Tapi kalau yang baru kan masa betul. Gitu. Apalagi anonis. Non Islam ya iya, betul, kira kan gimana gitu. Nah kira itu beberapa ya kalau terkait kendala. Semenjak bertoriko ada perubahan ini nggak Prof dalam membimbing mengajar mahasiswa, mungkin sebelum dan sesudah ada perubahan nggak? Kalau semenjak toriko tuh paling hanya penjadwalan. Kalau dari sisi itu saya kira enggak. Penjadwalan, jadi saya mencoba, kalau dulu kan kadang-kadang bisa membimbing sore hari atau gimana. Sekarang pokoknya kalau mau bimbingan ya atau menjadwalkan ini tidak berganggu, termasuk kalau siang. Ya saya ngambil waktu kalau ada waktu sampai di waktu sholat duhur. Kalau enggak itu yang jadi saya agak kurang fleksibel. Jadi saya kurang fleksibel. Kalau dulu kayak oke, bimbingan misalnya jam 11, tahunnya 14 sampai jam 1 gitu kan. Kan aman-aman aja dulu kan. Tidak mikir sholat. Kalau sekarang kan misalnya waduh, saya hitung nih kalau mau bimbing mulai jam 11 paling berapa mahasiswa. Ya, supaya jam 12 udah berhenti misalnya katanya gitu kan, ya, gitu supaya ya. cadur kan gitu. Betul. Berarti lebih ke ngatur waktu ya. Kan kadang ngajar di kampus kan ngelewatin waktu sholat. Ya termasuk juga rapat. Nah itu gimana tuh Prof? Rapat juga sama ya. Rapat tiba-tiba zuhur? Akhirnya saya tergantung situasi rapat itu. Kalau saya memimpin rapat, tentunya saya jadwalkan supaya tidak mengganggu. Tapi kalau saya peserta rapat, ya saya mencari posisi tempat duduk yang agak bisa keluar. Sehingga begitu ini saya keluar aja. Oke. Kalau ngajar? Kalau ngajar kan di bawah kuasa kita. Oh iya betul. Jadi saya bisa lebih fleksibel. Bisa. Misalnya kan ada juga sampai 12. Ya udah, kalau enggak saya kadang-kadang ke mahasiswa saya minta, kalau misalnya kan zuhurnya jam 11.50, ya udah 11.50 izin, atau saya memberikan penjelasan di awal, baru sisanya silakan mereka untuk diskusi gitu. Itu fleksibel mengatur itu. Iya. Itu. Ada masukan nggak ya Prof? Bukan kritik ya. Ini bukan keajarannya Prof, tapi lebih ke pengamal toriko dalam mengamalkan toriko hari ini gitu. Prof sendiri ada kritik atau masukan nggak Prof? Ya sebetulnya kita bukan keajarnya Prof ya, ke pengamalnya aja ini. Ya pengamalannya ya, tapi ya saya juga kena, tapi ini sekedar untuk ilmiah ya, yang saya rasakan ya di TKN kita ini kan eksklusif. Iya. Padahal karena dunia untuk memasukkan kan harusnya inklusif gitu. Nah kita kan sangat eksklusif banget man. Misalnya ya jujur saja dengan seragam apa gitu kan. Nah itu yang memang kadang-kadang di awal-awal apalagi ya misalnya ini saya pakai peci merah putih, walaupun saya sekarang tetap berusaha pakai, walaupun dengan format peci yang dibuat kayak apa namanya KDM itu gimana ngerti. Saya pakai gitu dan sekarang menjadi identitas saya sekarang ini ke situ merah putih sana. Walaupun di awal-awal masih itu ada tetap ya, ada yang bilang di awal-awal dulu, tapi kan seiring itu kan diam ya disebut center kelas lah. Ada yang sebut merdeka lah gitu kan gitu. Agustus. Betul Agustus. Iya betul itu dia.
Tapi karena saya terus itu ya akhirnya tapi supaya saya juga mencoba menyesuaikan diri supaya tidak ekstrim, saya pakainya model tidak sontok seperti ini, walaupun di awal pakai sontok seperti ini terus ya supaya lebih luas kira-kira ke sana. Nah itu ya apa ya, tapi ini juga ya dalam rangka mendakwakan itu, tapi artinya hanya itu aja sih yang saya kira tapi ya mohon maaf itu hanya perasaan yang dan saya ternyata saya ini juga banyak yang lain, akhirnya yang lain itu ya bahkan banyak. pelaksanaannya itu ya akhirnya kalau saya masih masih konsisten masih pakai merah putih, yang lain kan dalam kondisi tidak. Apalagi yang ini Prof yang jadi ajengan. Iya. Iya kan yang nggak manakib doang gitu, dia ceramahnya nggak di manakib tapi di jamaah umum tuh banyak juga yang nggak pakai itu. Lah ya iya, bahkan ganti kostum gitu maksudnya kan. Tapi kalau ajengan itu harusnya kalau menurut saya karena dia pengajar harusnya dia harus konsisten. Justru yang lebih tantangan itu kalau kami yang di umum, kalau pada pengajian ngajar yang kalau di kategori pengajian harusnya menurut saya lebih mudah. Ya kalau saya misalnya di kantor, Iya itu. mana-mana. Nah saya kan saya sekarang ketemu menteri, kemarin juga masih belum lama saya ketemu Pak Mendikdasmen, Pak Mufti ke kantornya. Wah dia bilang itu kan Prof Abdul Mukti. Abdul Mufti. Oh iya. Saya ada beberapa foto dengan Pak Jaksa Agung juga ada. Siapa yang merah putih? Saya sendiri. Kemarin pernah masuk di Instagram tuh saya lihat tuh. Prof foto sama pejabat itu. Iya, ada Prof Supardi. Ya mungkin. Tapi pakai ini kayak KDM merah putih. Iya, itu merah putihnya itu yang saya tanya, itu saya bilang tadi. Kayak kenal atau saya. Wah, Prof Supardi itu saya. Itu kalau tentang jadi bukan kritiknya kendala itu aja dari sehingga ya, tapi ya itu sesuatu yang ditanya saya ngomong walaupun ini betul, juga betul. karena ditanya ya kan kalau tidak jadi itu di situ ada sedikit kendala. Jadi eksklusifisme padahal dalam pemahaman saya lah, kalau kita ingin dakwah harus inklusif. Bagaimana kita bisa masuk ke dunia misalnya kelompok artis kalau kita tidak ngikutin artis, bagaimana kita masuk dalam dunia ya misalnya orang-orang yang maaf misalnya dunia kelompok misalnya tanda kutip misalnya hitam, kalau kita tidak berbaur di sana. Iya. Artinya dakwah kan harusnya inklusif dalam pemahaman saya, artinya kita harus ikut dalam komunitas mereka. Nah supaya mereka tidak curiga kita jangan, kalau kita udah langsung ini kan udah menunjukkan. Iya. Itu kecuali frontal untuk dakwah kan tidak harus frontal memaksa, nggak bisa memaksa. Susah. Harus persuasif. Itu sih kalau kita itu persuasif. Jadi tidak bisa kita melakukan pendekatan persuasif. Terakhir Prof, ada nggak konsep pembelajaran atau sistem pembelajaran di dunia Thoriko yang sekiranya kalau diterapkan ke dunia akademik nih bisa membuat dunia akademik lebih baik, ada nggak Prof? Nah ini saya tuh banyak pemikiran tapi kadang-kadang belum mempraktekkan termasuk riset sini. Saya hanya kadang-kadang paling karena saya belum punya data empirik hasil riset misalnya. Harusnya kalau bisa rekomendasi harusnya ada riset dulu misalnya, dan itu mungkin dengan pendekatannya jangan eksploratif, jangan kualitatif tapi harus kuantitatif. Ya, betul. Misalnya adakah perbedaan kesuksesan atau kemampuan apa di bidang akademik antara yang mengamalkan Thoriko atau enggak. Oh iya, menarik itu. Ya kan harusnya bisa gitu. Bahkan sama mengamalkan Thoriko juga antara yang misalnya amaliyahnya konsisten dan amaliyahnya hanya bolong-bolong misalnya juga itu kan itu bisa harusnya. Ini pendekatan kuantitatif itu sebenarnya bisa harusnya. Tapi itu kan saya belum melakukan itu. Karena ya memang ada dua sisinya. Yang pertama ya nggak ada yang mendukungnya itu kan karena dosen itu kan kadang-kadang melakukan ada motivasi lain misalnya saya kan saya hanya untuk kewajiban, nggak menuntut lagi buat saya karena saya udah mentok, itu pertama. Lalu kedua kan itu dari sisi akademik keilmuannya kan bukan di luar kemampuan saya gitu kan. Ini kan sesuatu yang walaupun untuk belajar ilmu boleh apa saja, tapi kan kadang-kadang orang melakukan sesuatu kan kadang-kadang ada motivasi lainnya. Nah itu jadi saya belum bisa menginikan, tapi saya yakin karena saya dulu sebelum masuk Thoriko pernah juga membimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian antara persepsi. Jadi persepsi itu pembelajaran awal sebelum belajar tuh yang satu suruh baca Quran gitu, yang satu enggak. Ternyata yang baca Quran tuh lebih bagus. Kuantitatif itu Bro? Kuantitatif. Wih, menarik itu. Jadi mungkin sana jadi itu dieksperimenkan.
Nah sebetulnya kalau untuk toriko ini di kuantitatif tidak harus eksperimen sih, pakai expose facto aja. Ya antara misalnya yang zikirnya boleh, misalnya yang zikirnya misalnya di atas rata-rata, dan yang zikirnya yang hanya itu bisa. Kan itu sebuah wawancara aja, ada beberapa orang ya dengan seperti ini nanya misalnya samanya, kamu zikirnya rata-rata berapa sih tiap hari dari bulan, atau misalnya yang kira-kira yang zikirnya full di mana. Mungkin ada yang ngomong saya full hampir misalnya, bahkan misalnya kalau zikir, maaf misalnya saya kan, kalau saya tanya, alhamdulillah saya minimal, saya berupaya keras zikir itu minimal sedikitnya 825 dalam sehari semalam kali. Karena kalau ada yang bolong di siang, di salat malam itu kan di betul kan, ya, kan udah ke cover malam. Nah, ada, tapi mungkin ada yang kan hanya sekedarnya. Ada yang enggak juga malah. Ada yang enggak juga. Nah, itu bisa di compare. Nah, tinggal variabelnya apa, yang variabel terikatnya yang akan kita cek. Apa dia di tentang apa namanya pemahaman ya tadi, misalnya dalam menerima pelajaran atau misalnya dalam ketenangan, kan bisa diukur juga. Nah, itu kan variabel laten, itu yang saya sebut tadi kembali, yang saya jelaskan tadi. Itu sama dengan mengukur zat Allah yang laten. Untuk tahunya ya pelajari sifatnya. Iya betul, indikator. Pelajari indikatornya, bahasa lain kan itu aja. Itu sih yang saya. Sip, Prof, udah mungkin. Udah cukup ya. Iya. Tadi satu jawaban soalnya ngejawab 3, ngejawab 4. Ya udah. Jadi